Ini beberapa tahun ini bahwasanya kita punya program OSI-Day, kita menyebutnya OSI-Day, Outdoor Classroom Day, yaitu kita laksanakan di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat itu anak-anak free pelajaran, Mbak Evi. Di free pelajaran itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi pada kesempatan kali ini ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Sabar Indah Hikmawati SAG. Selamat pagi, Bun. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Evi. Waalaikumsalam. Sehat, Bunda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda, sebelumnya sudah mau mampir ke acara kami Bima Bincang Pendidikan Masa Kini. Nah, Bima ini selalu tayang di LP Ma'arif Bangkit Channel. Bunda sudah subscribe apa belum? Sudah pastinya. Sudah pastinya ya. Terima kasih, Bunda. Dukung terus ya, Bun. Mungkin setiap kali Selalu, insya Allah upload langsung nonton gitu ya, Bun. Mungkin dari guru-gurunya, siswa-siswanya Ya, bisa turut mendukung program kami Ma'arif Online. Oh ya, Bun. Ibu Sabar Indah Hikmawati, kayak penuh makna namanya ini, Bun. Pasti orangnya selalu sabar gitu ya, Bun. Amin, amin. Doanya begitu. Amin. Pasti orang tua ketika memberi nama kan ada maksudnya, ada maknanya, Ada maknanya. harapan untuk anaknya. Amin, amin. Mudah-mudahan sabar betul. Sabar indah. Karena kecantikannya selalu menampilkan sebuah keindahan. Cantik itu relatif, Mbak. Iya, Bun. Yang penting dalamnya. Oh iya, Bun. Menjadi sosok kepala sekolah, apalagi panjenengan ini adalah seorang perempuan, menurutku anti mainstream sekali. Saya beberapa kali ketemu kepala sekolah itu ya cowok gitu, Bun. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kepala MINU 1 Purwoharjo ini adalah seorang perempuan, dan seperti yang saya tahu MINU 1 Purwoharjo ini adalah salah satu MI naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi yang berprestasi karena apa ya, banyak inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Nah, Bun, mumpung saya bertatap muka dengan panjenengan ini, apa sih sebenarnya visi misi utama dari MINU 1 Purwoharjo ini, Bun? Baik, Mbak Evi, terima kasih sebelumnya. Untuk kami MINU 1 Purwoharjo mempunyai visi yaitu cerdas, kreatif, dan berkarakter. Kalau kita menyebutnya dengan kata-kata cakep. Jadi cakep itu cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ini kita cantumkan di visi kita dengan harapan sekolah kita ini benar-benar bisa mencetak anak-anak yang cerdas, kreatif, sekaligus berkarakter. Lalu, Bun, apakah ada harapan-harapan khusus dari visi misi ini seperti cerdas, kreatif, dan berkarakter? Ini seperti apa sih? Cerdas yang bagaimanakah? Ya, untuk cerdas sendiri ini harapan kami anak-anak kita di MINU 1 Purwoharjo ini bisa menjadi anak-anak yang punya daya tangkap tinggi, bisa nalar, dan mempunyai semangat belajar yang kuat. Jadi cerdas ini ada meliputi intelektual dan juga spiritual. Dalam hal spiritualnya, anak-anak juga bisa mempunyai kemampuan untuk berakhlakul karimah dan sebagainya, seperti itu. Betul sekali. Lalu, Bun, untuk mencapai semua itu apakah ada cara-cara khusus pembiasaan kepada anak didik, karena mereka kan masih usia sangat butuh pembiasaan untuk membentuk sebuah karakter yang kita inginkan. Mungkin apa, Bun, pembiasaan itu? Untuk MINU 1 Purwoharjo ini mempunyai program ini yang mungkin kami upayakan masih karena memang ini beberapa tahun ini bahwasanya kita punya program OSI-Day, kita menyebutnya OSI-Day,
outdoor classroom day, yaitu kita laksanakan di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat itu anak-anak free pelajaran Mbak Evi. Di free pelajaran itu kita maksudnya pelajaran yang biasanya, tapi di hari Jumat itu anak-anak untuk jam pertama itu kita semua kita kan sudah ada intrakurikuler pencak silat. Jadi di hari Jumat itu semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu ada memakai baju pencak silat hitam semua, pagar nusa, karena kita dari LP Ma'arif, sehingga untuk pencak silatnya kita di bawah naungan pagar nusa. Kemudian di hari Jumat itu kita tidak hanya untuk pencak silatnya, kita juga ada Jumatnya, kita namakan Jumat 1, itu Jumat Takwa. Itu kita pembiasaan anak-anak istighosah bersama. Jadi untuk Jumat pertama ini saja istighosahnya untuk jam pertama, kemudian pencak silat tadi. Jadi setiap Jumat itu Pak, intinya semuanya pakai baju pencak silat, kemudian pencak silatnya setiap hari Jumat, tapi diselingi beberapa kegiatan tadi. Untuk Jumat kedua, tadi Jumat pertama Jumat Takwa. Kemudian untuk Jumat kedua itu ada Jumat Cerdas. Itu anak-anak membaca buku-buku dari perpustakaan. Ini yang mendampingi guru kelas masing-masing. Jadi guru kelas itu memilah buku yang ada di perpustakaan. Misalkan kelas 1 ada cerita-cerita kan, itu kan masih pembiasaan untuk membacanya juga, dongeng-dongeng dan sebagainya. Itu yang milah-milah guru kelas masing-masing. Sampai kelas 6 itu pembiasaan untuk anak-anak biar cerdas untuk membaca. Berarti itu upaya untuk literasi anak-anak ya, Bu? Iya, literasi anak-anak. Biar menumbuhkan rasa suka untuk membaca. Betul. Karena sangat sulit, Bu. Suka aja dulu. Okay. Suka aja dulu karena ya, memang mungkin nggak hanya anak-anak ya, Bun, kita sendiri yang usianya sudah jauh. Jadi betul pembiasaan. Itu saya lanjutkan ya Mbak Evi. Itu yang kedua, Jumat kedua. Jumat ketiga itu Jumat minat bakat. Kita namakan minat bakat. Di mana masing-masing anak itu yang mempunyai minat ya, mungkin puisi, kemudian catur, olahraganya itu ada catur, tenis meja dan sebagainya. Kemudian untuk yang di dalam kelas ada puisi, kemudian ada MTQ. Jadi semua anak-anak ini kita tampung sesuai minatnya masing-masing, dan yang mendampingi guru bidang yang punya kompeten di dalamnya di bidang itu tadi. Berarti SDM-nya itu langsung dari guru masing-masing. Dari guru, tapi meskipun itu hanya sekedar mendampingi. Tapi untuk pendalaman lebih lanjut itu biasanya anak-anak ini memang karena orang tuanya juga suka, kemudian anaknya mendukung anaknya untuk bidang tersebut, anaknya juga senang, itu biasanya diperdalam di les-les di luarnya. Jadi sekolah itu punya wadah gitu loh. Anak-anak itu biar saya punya keinginan seperti ini. Oh, ternyata di sekolah juga diberi wadah. Jadi seperti itu, memberi kesempatan anak-anak seperti itu. Sehingga Mbak Evi, dengan demikian ketika kita punya wadah seperti ini, ketika ada event-event lomba itu kita tinggal seleksi saja. Karena sudah jelas anak-anak, oh ini senang ini senang ini, seperti itu. Kan mesti ada tuh tiap tahun lomba-lomba event porseni, baik ataupun yang kalau di lingkungan Dignas itu ada O2SN dan sebagainya itu. Lalu Bun, berarti ini menjadi upaya kita bersama karena ada kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah gitu ya, Bun. Tapi alhamdulillah berarti berjalan lancar komunikasi. Alhamdulillah. Dan itu kita sampaikan memang di awal tahun pelajaran baru mesti kita sampaikan kepada wali murid. Kemudian yang Jumat keempat Mbak Evi, tadi kan Jumat ketiga itu, nah ini gongnya dari akhir bulan itu pentas seni. Jadi anak-anak yang tadi itu punya keahlian macam-macam tadi ditampilkan di minggu keempatnya tadi, di Jumat tadi. Lalu yang catur itu bagaimana, Bun? Kalau catur ya, kecuali catur ya. Kalau catur itu biasanya kalau event ya, biasanya aja. Event ya. Kalau yang yang berupa pentas seni itu kita tampilkan di acara minggu keempat itu tadi. Menumbuhkan rasa percaya diri. Ya betul, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan itu Mbak Evi, ternyata anak-anak ketika ada sekelas yang lokal aja dulu ya, perpisahan misalkan, itu anak-anak sudah daftar sendiri-sendiri. Saya mau tampil Bu, saya mau ini. Jadi dijadwal seperti itu. Kadang kan kita
nunggu nunjuk dulu gurunya. Enggak, ini anak-anak antri untuk pengen tampil. Dan mereka juga sudah punya bekalnya ya Bun. Punya Bukan bekalnya. lagi ketika mau perpisahan baru dilatih Iya, sama iya, guru-gurunya seperti betul. itu. Berarti Iya. lebih ini ya Bun ya. Apa ya, kita memiliki persiapan lah Iya, persiapan anak-anak. event apapun. Iya, insya Allah begitu. Itu tadi kan yang di dalam ya. Kemudian dalam. kalau di luarnya kita juga ada ekstranya. Jadi ekstra itu hari-hari itu ada ekstra masing-masing. Ekstranya itu setiap hari apa atau dibagi gitu Bun? Setiap hari ada ekstranya. Masalahnya kan ekstra itu ada SSB di sekolah kita. Iya. Dan SSB ini kita sudah diresmikan langsung oleh Ketua PSSI. Jadi SSB itu memang sekolah Iya. sepak bola Sekolah di sepak bola. MI kita yang punya. Jadi MI kita yang punya, tapi untuk siswanya itu kita memberi peluang kepada sekolah-sekolah lain, bahkan banyak sekolah-sekolah sekitar, sekolah SD itu juga ikut di SSB kami. SSB Ababil namanya, Anak Bintang 9. Anak Bintang 9. Iya, itu resmi punyanya MINU 1 Purworejo. Jadi ada SSB, kemudian ada pencak silat. Pencak silat tadi meskipun masuk intrakurikuler, itu di luar itu juga kita kembangkan bagi mereka yang memang punya interest betul tertarik betul kepada pencak silat, sehingga ada pendalaman di hari-hari tertentu itu tadi. Jadi kalau SSB, kemudian SSB itu Senin sama Kamis, Selasa itu tari. Jadi tari itu juga ada, dan kita ngundang guru yang bidang tari. Kalau misalnya kita tidak punya, kita ngundang gurunya. Kemudian ada juga ekstra itu tadi MTQ Mbak Evi tadi SSB. Tari SSB, kemudian pencak silatnya itu kita juga sudah berdiri di rayon. Jadi kita itu sudah memang Pagar Nusa punyanya rayon MINU 1 Purworejo. Karena sudah wajib menjadi intra sekolah. Iya, jadi kita misalkan ada event ya Mbak Evi, kalau misalkan itu yang mengadakan Pagar Nusa perguruan pencak silat, itu kita bisa berangkat sendiri dari rayon kita. Jadi kalau itu lombanya event tentang kelembagaan, jadi yang berangkat MI-nya, lembaganya. Lalu Bun, dengan banyaknya program yang diterapkan, program pengembangan untuk anak-anak, apakah fasilitasnya semua sudah memadai? Mungkin ya kalau fasilitas insya Allah alhamdulillah sudah. Seperti kalau sepak bola ini SSB, karena kita ada sekolah sepak bola, kita juga punya alat-alatnya sendiri seperti kun-kun dan sebagainya, itu kemudian bola, dan alhamdulillah untuk alat-alat olahraga sudah kita lengkapi. Kemudian untuk pencak silat juga seperti itu. Jadi mulai alat peraga mulai alat peraga ya. Alat untuk Alat pencak pelindung silat diri, ya, betul. untuk pelindung diri dan sebagainya itu kita juga. Tapi ya begitu Mbak Evi, nggak langsung punya, ya sedikit. Bertahap ya, Bun, ya? bertahap sedikit demi sedikit, Iya tidak. Bun, biasanya orang tua yang di luar sana kan sudah melihat MINU 1 Purworejo ini terus berkembang, anak-anaknya diwadahi bakat-bakatnya, fasilitasnya sudah mewadahi. Biasanya maksudnya gini, mahal nggak ya sekolah di sana? Apakah itu apapun? Mungkin Bunda bisa menjelaskan untuk niku. Iya, untuk sekolah kita untuk pembiayaan tidak ada pembiayaan di sekolah, tapi kita ada dana namanya dana DPM, dan kita namakan dana DPM itu dana pengembangan madrasah, di mana itu sebenarnya bukan untuk sekolahnya tapi untuk pengembangan madrasah. Itu ada 2 pengembangan, ada pengembangan fisik dan non fisik. Fisik itu nanti untuk membantu ketika ada misalkan sedikit-sedikit ada yang kurang di sekolah kita, kemudian kerusakan sedikit, itu fisik. Kemudian yang untuk non fisik ya untuk pengembangan tadi. Kalau tadi belum saya sebut ya, untuk kita juga punya drum band, di mana drum bandnya kita ini juga pernah juara umum di tahun 2018. Luar biasa. Event tingkat MI itu, Bu? Enggak, tingkat umum, Tingkat umum. tingkat Kejur Cup Banyuwangi. Jadi untuk lomba drum band sekabupaten Banyuwangi SDMI. Iya. Untuk tahun waktu itu ya belum pandemi, Karena yang ngomongin pandemi nih Bun. Iya. Ini kan
sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Iya. Ini setelah masa pandemi 1 tahun, 1 tahun. mulai tatap muka kembali. Apa sih kurikulum baru yang diterapkan MINU 1 Purwoharjo untuk Iya. tetap bisa membina anak-anak? Iya. Gitu, Bun. Jadi untuk masa pandemi ini karena ya memang ini masalah kita bersama setelah kita 1 tahun tidak sekolah ya, ibaratnya sekolah tatap muka. Guru ini kan juga mengalami rasa beban moral karena tidak bisa menjelaskan dengan secara langsung kepada anak-anak. Kemudian langkah kita selama pandemi ini, sebelum new normal kemarin kita melakukan pembelajarannya lewat daring. Lewat daring itu kita berupa video, berupa pembelajaran lewat WA, karena kita juga masih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kan. Lingkungan wali murid kita ini beda-beda seperti ya, apa. Jadi kita harus bisa membaca itu biar kita ini juga anak-anak belajarnya lebih mengena. Kemudian untuk masa new normal ini kita shift ya Mbak, untuk masa new normal sekolahnya kita shift, jadi belum sampai 50% belum sama malahan. Ya, jadi bergilir, anak-anak itu bergilir di shift. Selebihnya nanti tetap daring. Jadi anak itu punya kesempatan, yang penting punya kesempatan tatap muka kepada guru. Lalu kegiatan pendukung yang seperti panjenengan jelaskan tadi itu apakah masih berjalan Bun setelah pandemi ya? Pandemi. Iya. Untuk kita yang masih berjalan ini yang bentuk virtual. Jadi seperti Pencaksilat kemarin O2SN, kita kan kebetulan punya siswa yang di tahun menjelang pandemi itu menang juara 1 O2SN ya. Tingkat apa itu? SDMI O2SN. Tingkat kabupaten? Kabupaten ya. Kabupaten. Itu pencaksilatnya papi dan bulu tangkis. Jadi 3 emas itu semuanya MINU 1 Purwoharjo di tahun 2020 menjelang pandemi. Jadi untuk event Jawa Timurnya itu kan berarti di 2021. Kebetulan di bulan Maret kan ada pandemi, sehingga kemarin ini bulan Agustus 2021 ini ada lomba Jawa Timurnya, tapi hanya pencaksilatnya. Untuk bulu tangkisnya enggak ada Kak. Tapi pencaksilatnya bentuk virtual, sehingga ini kami masih bisa berjalan itu. Jadi yang bentuk-bentuk virtual itu selama kami masih bisa, kami ikut. Tapi tetap mengusahakan berusaha meskipun dengan pandemi, karena semuanya juga terdampak. Harus semangat. Harus semangat. Jadi jangan sampai kita karena ada pandemi kemudian kita tambah terpuruk, akhirnya malah anak-anak kita juga kasihan. Betul sekali. Lalu Bun, ini goals-nya dari program-program yang sudah Bu Indah terapkan di MINU 1 Purwoharjo, goals-nya apa sih? Apa sih keinginannya alumni MINU 1 Purwoharjo? Itu harapannya begini dan seterusnya. Iya, makasih Mbak Evi. Untuk harapan kami selaku yang ada di sekolah, kita hanya mengusahakan untuk mencetak anak-anak ini biar menjadi anak-anak yang bermanfaat, di mana diterima di masyarakat itu dia lebih siap masuk di bidang apapun mereka siap, baik itu ngajinya, kemudian keterampilannya yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oh ya, tadi saya sampaikan yang pencaksilat tadi ya. Pencaksilat itu kita juara 1, kemudian dilanjutkan kemarin untuk event virtual Jawa Timur tapi virtual. Kemudian untuk bulu tangkisnya itu kemarin kita juga juara 1 sebelum pandemi ya, Porseni ya, itu tingkat MI di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya, juara 1 Jawa Timur. Sudah, berarti prestasinya sudah merambah kemana-mana. Dan juga Bun, berarti siswa-siswi ini setidaknya ketika sudah lulus dari MINU 1 Purwoharjo sudah memiliki pandangan, oh ini passion saya yang bisa saya gali seperti itu ya Bun ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya selama berjuang. Nah Bun, 15 menit sudah berlalu. Harapannya kami bisa tetap ngobrol terus ya Bun ya, tetap berbagi cerita bagaimana MINU Purwoharjo ini menjadi MI unggulan, MI favorit, menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh LP Ma'arif NU Banyuwangi. Amin. Closing statement Bun.
ayo semuanya warga khususnya alamatnya pun Purwoharjo, Oh iya. MINU 1 Purwoharjo. Untuk MINU 1 Purwoharjo beralamat di Jalan Barwijaya nomor 9, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, jadi di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota. Di tengah. Jadi semuanya Bapak Ibu Dikelilingi oleh dekat, SD. yang dekat lingkungannya, ayo sekolah di Sekolah di MINU MINU 1 Purwoharjo. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Luar biasa sekali. Oh ya Bun, program kita ini, program BIMA didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. MINU 1 Purwoharjo sudah terdaftar belum Sudah BPJS tuh, Ketenagakerjaan? jelas sudah. Ya Bun Terima ya? kasih sekali kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif yang telah menjembatani kami selaku, karena kami ini kan sekolah swasta sehingga guru-gurunya juga masih banyak yang swasta, sehingga dengan adanya program ini sangat membantu sekali. Luar biasa sekali Bun ya. Terus jangan lupa ya Bun, subscribe, pokoknya Siap. para guru-guru harus ikut subscribe. Siap. Mungkin murid-murid juga kan sudah mulai pinter ini main gadget Iya, semuanya. pinter semua. Pinter Lebih semua. pintar dari anaknya muridnya, orang tua kadang. Benar-benar generasi sekarang itu Bun ya sangat luar biasa sekali, dituntut harus mengikuti zaman, tapi sebagai seorang pendidik juga harus Iya. bagaimana mengawal mereka biar tidak Tidak salah kaprah. Tidak salah Dengan kaprah. adanya gadget memang dengan adanya HP ini kita menjadi PR bersama supaya anak-anak terus dikawal. Selaku orang tua juga harus terus mengawal di rumah, apa yang ditonton itu juga harus dilihat. Khawatirnya belajar tapi ternyata enggak malah belajar ya. game, Ke game main dan apa kayak gitu ya Bun ya. iya. Baiklah, Ma'arif lovers yang ada di rumah, saya Evi Yuniarsi bersama Ibu Sabar Indah Hikmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Iya.